Oke guys, ketemu lagi di konten-konten sampah yang penting cuan. Kali ini kita sedang perjalanan ke Bandung ya. Bandung lagi lah, kita lokal-lokal aja. Kuya, mana lo? Ngumpet lagi tengah-tengah biar kelihatan muka lo. Nah, orang ini nih kita mau wawancara dia. Beliau adalah teman saya yang ini nih sama-sama kalau seprofesi kan sejawat. Nah, karena kita sama-sama suku sejawa, rekan sejawa. Jadi sambil sambil kita menghabiskan waktu di perjalanan kita nih, Kendro ini ada teman saya juga nih, Kendro. Dia adalah teman saudara sekeperluan saya ya. Oke, ini kita coba membahas hal yang lebih urgent tanpa ngomongin orang enggak nih. Ini ngomongin orang juga, tapi bukan gosip. Penting nih kita membahas. Kita mulai ya, sebelum kita sampai Bandung nih. Udah sampai di mana? Daerah mana nih? Kilometer 88 Ciganea ya, itulah. Sebelumnya kan udah ada konten makan Ciganea nih. Ini bisa disebut podcast nggak sih? Enggak. Cuma nggak ada mikrofonnya ya ini. Iya. Pertanyaan pertama Mbak, kita langsung ya. Kita ngomongin tentang orang nih. Bukan ngomongin orang loh. Kita ngomongin tentang orang. Mbak Eva percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Iya. Percaya. Sepercaya apa Mbak Eva tentang tentang kehidupan setelah kematian? Ntar dulu, ini kenapa saya menanyakan sama beliau? Karena beliau orangnya teliti, pikirannya vision banget ke depan dan sangat super. Silakan. Kelahiran. Gimana? Lebih spesifik dong. Ya kelahiran, sebelumnya nggak ada, jadi ada kayak gitu. Oke. Jadi kan ada yang disebut sebagai bahwa sesuatu itu tidak akan lenyap kan, cuma berpindah dari bentuk A ke bentuk B. Ya kan gitu. Bisa. Nah, berarti kehidupan setelah kematian itu seperti apa, Mbak? Kehidupan setelah kematian jasad manusia gitu. Oke, berarti dia beralih menjadi bisa jadi bentuknya lain, nggak apa ya? Mungkin seperti kalau gambarannya kayak apa ya? Gelombang kali ya? Gelombang. Oke, terus? Dirimu mau mengarahkan ke mana? Enggak, ini kan kita bicara bebas ini, maksudnya ini kita serius kali ini. Misalnya nih, ada sesuatu yang saat ini yang kita gunakan juga. Oke. Internet. Oke. Bentuknya seperti apa? Seperti apa sih kalau tampak di mata kan sepertinya nggak ada apa-apa gitu kan. Oke. Kira-kira begitu kali ya. Oke. Kalau menurut Om Hendro gimana, Om Hendro? Berpikir lepas aja Om gitu. Terpengaruhi oleh ini kali. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Eva percaya dengan adanya kehidupan lain nggak? Bukan kehidupan setelah kematian, tapi kehidupan lain. Misalnya nih, kita ini kan universe ini kan luas loh. Dan bukan teorinya, ada yang penelitian mengatakan bahwa universe ini selalu berkembang. Ya kan, berkembang, tidak statis ya. Jadi percaya nggak ada kehidupan lain di universe ini? Percaya nggak dengan ada yang tidak tampak, kehidupan yang tidak tampak di antara kita? Iya, maksud saya percaya nggak bahwa kita tidak sendirian di universe ini? Iya. Ada kelompok malaikat itu? Bukan. Percaya nggak dengan adanya alien? Kalau saya. Karena kenapa saya nanyakan ini? Karena ini nanti akan ada korelasinya. Alien. Gak apa-apa, ini bukan artinya kalau misalnya kayak Star Wars gitu ya. Nah, maksudnya kalau misalnya situ percaya, berarti kita counter. Enggak, ini cuma pikiran bebas aja. Alien. Berarti masih ini ya. Masih agak-agak ragu.
Tapi maksudnya apakah bentuknya itu satu ada atau tidak, misal kalau ada itu bentuknya kayak apa? Maksud saya gini, kan sesuatu yang diciptakan sama Tuhan Allah itu kan pasti eh, ada gunanya kan. Misalnya menciptakan benda langit, planet, satelit dan lainnya itu tidak, kalau menurut saya tidak mungkin itu namanya Allah menciptakan banyak planet. Kalau menurut saya ya, cuma bumi aja ditempatin. Apa gunanya ada planet lain? Nah, nanti kalau misalnya pembicaranya berkembang, itu kita bisa berpikir apakah kemudian planet lain itu bentuk kecerdasan lain itu kan tidak sekedar bentuknya seperti humanoid kan, bisa cuma alga atau apa segala macam gitu kan, ya mungkin itu hidup di tempat lain. Nah, maksud saya kenapa saya nanyakan apa itu namanya, ini udah berapa menit? Alien. Oh, baru 6 menit. Nah, ini masih lama nih. Nah, maksud saya tuh, pernah berpikir nggak kenapa ada planet lain, kenapa ada kehidupan setelah kematian, dan bentuk kehidupan kita setelah kematian itu apa? Contoh dalam ajaran agama saya Muslim ya kan, bahwa setelah mati itu kita kan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, dikumpulkan di padang mahsyar itu bentuk energi kita itu seperti apa? Apakah ruh? Apakah pejal? Tahu pejal kan? Apa gue? Pejal itu bisa diindra sama, bisa dirasakan oleh semua panca indera kayak kita nih, 2 dimensi nih. Ini pejal nih. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan kan. Menurut Mbak Eva gimana? Kalau saya tidak terlalu memikirkan bagaimana bentuknya saya nanti. Nah, ini makanya saya mencoba Kalau saya ya, berpikir sekarang. Kan Anda kan, saya harus akuin bahwa ininya sangat tidak mau terjebak pada bentuk. loh, bukan menjebak, bukan menjebak. Bukan. Menurut Mbak Eva gimana? Tidak, saya tidak peduli. Misalnya kalau yang terkait kehidupan mati ya, setelah mati ya, bentuk saya nanti akan seperti apa, saya tidak terlalu peduli, karena sebagaimana kalau tanda kutipnya kesadaran saat ini saya juga tidak bisa membentuk bentuk saya seperti apa sebenarnya. Kok nggak sadar? Lu tahu? Masa nggak tahu? Bukan, maksudnya gini, dulu saya tadi kan mengkomparasikan dengan kehidupan, taruhlah dalam perut kemudian lahir, ya kan? Nah, itu pejal berarti. Pejal kan? Ketika dalam perut lahir, itu kan saya waktu yang ketika barusan lahir itu juga nggak ngerti saya akan dimunculkan dengan bentuk secantik apa kalau ukuran saat dunia ini, ya kan? Berarti Jadi saya tidak terlalu memusingkan nanti ketika saya lahir di persalinan setelah kematian, ya semacam itu ya. Terus susah, oh mungkin ini gue duga nih. It's okay. Saya tidak terlalu mempermasalahkan apa wujud saya nanti, misalnya seperti gambaran memedi gitu ya, atau gambaran putri ya, seperti itu misalnya gambarannya, apakah ya, atau mungkin di keyakinan lain mungkin akan berubahnya menjadi bentuk-bentuk yang lebih baik atau lebih rendah dari saat ini, ya udah, no problem. Ya, maksud saya itu ketika kemudian alam bumi ini dihancurkan, kan nanti bentuknya seperti apa? Yobo. Lah itu. Tapi bisa jadi seperti kalau berpikir sederhana, ya taruhlah kayak lapangan gitu ya, yang luas sekali. Tapi ketika misalnya di berpeluh-peluhnya apa tuh peluh-peluh? Macam-macam. Bukan katanya berumpel-umpel berlubang dengan dosanya, ya kan? Ya oke. Nah, itu setiap orang berbeda-beda kedalaman kubangannya, itu saya juga nggak ngerti. Mungkin itu untuk ini aja ya, mendekatkan kayak namanya personifikasi ya, untuk memudahkan
karena keterbatasan pikiran logika. Nah, ini kita mencoba, makanya kita terbatas pemikiran manusia yang tentu saja keilmuan dan pemikiran terbatas. Ini kita berbicara bebas. Maksudnya gini nih, kita misalnya di alam ruh, berarti energi kita kan ruh kan, ya kan? Kemudian ruh itu ditiupkan ke jasad, kok jasad? Apa? Body orang kan? Embrio lah, apa namanya itu kan? Kemudian dia akan berpindah di situ kan? Dia berpindah di body tersebut, dan kemudian setelah meninggal, maka meninggal dunia. Ruhnya masih hidup, jasadnya kemudian terurai dan segala macam. Nah, sepanjang yang ilmu yang saya tahu yang terbatas ini, bahwa ketika kita dibangkitkan itu adalah kita kembali ke dalam bentuk pejal. Kita seperti ini. Artinya ketika manusia itu diadilin, dia tidak dalam bentuk ruh, tapi dalam bentuk manusia kembali. Itu kan sudah dibangkitkan tuh dengan ya, walaupun terserah sama Allah bentuknya ya. Caranya juga apakah ketika gini, apakah oke, kalau dirimu punya begitu ya, apakah kalau di dunia gitu? Enggak, maksud gue sebentar. Kalau di dunia lama aja, Mbak. Jangan sebentar. Kalau sebentar ini baru berapa menit nih? 11 menit. Iya, yang lama aja. Kalau di dunia nih, kemudian dihidupkan dalam posisi saat ini, posisi di dunia ya kan, seperti kayak di dunia bentuknya ya, itu kira-kira nek menurut dirimu ketika umur berapa? Ketika kamu di dunia umur berapa? Umur 5 tahun? Kan, umur 25 tahun? Umur 50 tahun? Kan bukan masalah itu. Kan dibilangnya bahwa pada saat kita meninggal, kemudian dibangkitkan lagi persis pada saat terakhir kali kita meninggal. Itu ada tuh. Di mana? Coba. Om Gendro gimana, Om? Bener Om Gendro? Ayo. Gak ada. Oh, lagi ini dia. Gimana, Om? Ada pendapat ini? Biar seru aja, Om, podcast kita ini, Om. Kalau untuk bentuk ya, kalau untuk bentuknya Allah alam ya, memang kan dalam jasad itu kan ada ruh ya, dan juga di dalam Al-Quran itu dari setahu saya ya, nah itu kan pada saat manusia dikubur itu kan nanti kan yang tinggal sisanya kan tulang ekor ya, nah berarti kan ada fisik juga gitu, dari tulang ekor itu dibangkitkan menjadi manusia. Apakah ruh yang tadi dalam jasad itu diisikan lagi ke dalam fisik yang seperti Om jadi bilang itu bejal gitu, yang kesulitan ada. Adapun rupa-rupanya ya saya pernah dengar juga ya akan dibangkitkan dalam yang bentuk yang macam-macam gitu, berdasarkan amal yang dilakukan di dunia selama dia hidup sampai dia Oke, berarti kan kita ada sedikit satu ini nih kalau menurut saya, bahwa kita dibangkitkan dalam bentuk pejal. Entah di umur berapa, entah bentuknya apa, itu adalah pendalaman agama. Nah, maksud saya, sebenarnya kiamat itu terjadi seluruh universe, ya, atau cuma bumi doang? Karena sepemikiran saya yang terbatas ini, ketika kamu dibangkitkan dalam bentuk pejal, maka environment-nya itu, lingkungannya harus pejal juga. Paham nggak? Ya kan? Tidak. Ini nanti akan masuk ke bahwa apakah neraka dan surga itu saat ini sudah ada dan ya juga. Oh enggak, aku nggak bicara Ya, sama sana. Maksud saya mencoba untuk menelisik dari sisi pemikiran masing-masing, walaupun pemikiran itu ada terbatas, karena ini memang kan susah berbicara yang imajiner kan. Imajiner itu artinya bukannya bohong ya. Imajiner itu artinya kita belum merasakan itu kan. Kita belum melewati itu. Om, jangan ini cepet-cepet Om, ini pembicaraannya ini agak serem Om, jadi kita harus agak slow Om di jalan ya Om. Gitu ya. tanjakan Ya.
Tuh. Jangan cepet-cepet saya seram ini. Ya, Ya. Maksudnya gini loh, ketika intinya gini, kita dikumpulkan di padang mahsyar atau apalah namanya itu ya. Pada saat Judgment Day tadi gitu. Kan kita di kurang lebih sepakatnya bahwa kita dibentuk pejal lagi nih. Ya kan? Apakah itu kemudian nanti dalam beberapa ajaran agama tergantung amal ibadahnya, apakah nanti akan bermuka seperti binatang atau apa, itu saya nggak berbicara seperti itu. Berarti dia akan dikumpulkan dalam bentuk pejal. Nah, seperti halnya kita sekarang, pejal ini kan harus ada lingkungannya gitu kan. Nah, lingkungannya itu apakah yang tadinya kemudian yang tadi udah dihancurkan lewat proses kiamat itu, kemudian seluruh universe dimunculkan lagi dalam bentuk planet yang mungkin lebih besar, karena kan harus menampung seluruh umat manusia dari zaman tahun 1 sampai tahun keberapa dia akan pada saat kiamat, atau seperti apa, maksud saya itu seperti itu gitu loh maksudnya. Apa ya? Pernah terpikir nggak sih seperti itu? Pernah nggak? Enggak, belum. Oh, sibuk ini ya, ISDB ya, gimana? Sibuk dengan Yang pasti-pasti aja ya. Gitu guys. Beliau juragannya sama Turkey. Ora. Apa sih Turki ya? Ora. Turki. 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 Turki, turun kiri. Pernah nggak kalau aku beberapa kali ini iseng gitu sambil ini boker gitu kan, itu ya kan bebas kalau pemikiran kapan lagi tidur atau lagi apa, kan namanya pemikiran. Ada bengong ya. Daripada bengong kita ngelamunin yang jorok-jorok, kan kita ngelamunin yang ya ini sebagian aja selingan lah. Karena saya lebih Setelah ini mungkin Anda saya akan lebih suka lebih memilih bahwa sana ya ada gambaran-gambaran sedikit ya, kayak misalnya di dunia saat ini itu ada lapangan bola, bisa bermain banyak orang. Oke. Saya mikirnya bahwa itu ngomongin di dunia ini. Oke. Ketika pemikiran itu ibaratnya ya ditanyakan kepada si janin di sana, di dunia nanti ada lapangan bola loh, gimana bisa, di sini aja aku aja udah kesempitan gitu, nggak bisa mainan tendang-tendangan, gimana ada orang seperti apa ya, seperti itu kira-kira apa ya, jadi proyeksinya ketika kesempitannya dunia kandungan, kalau yang orang yang ada di bumi saat ini, kemudian dengan keluasan di kehidupan setelah mati, itu ya hampir seperti bayi dikasih tahu di dunia ada jet, ada macam-macam itu. Jadi kuwi gitu mungkin ada, oh yo mulai lah sok wae aku. Nah ya makanya gitu. intinya maksud gua, menurut Mbak Eva yang walaupun mungkin sebelumnya belum pernah memikirkan hal ini, Om, bisa ya. Iya. Nah, ini turunan. maksud gue, menurut Mbak Eva, apakah kemudian yaitu kalau masalah dari janin, kita nggak bicara ke situ. Setelah kita dikumpulkan dalam asal kematian itu, dibangkitkan itu, apakah kita dibangkitkan dalam alam ruh atau dalam bentuk pejal? Kalau dalam bentuk ruh berarti kan dimensinya bukan dimensi pejal. Artinya environment itu kalau dalam bentuk ruh itu kan berarti tidak terikat dimensi. Ya, besar kecilnya kan tidak memerlukan environment seperti ini yang nyata kayak gini kan. Nah, tapi kalau pendapat kedua mengatakan bahwa kalau dibangkitkan dalam bentuk pejal berarti butuh lingkungan yang seperti ini, yang mungkin dalam ajaran kita disebut padang mahsyar, atau seperti menurut Mbak Eva nih, bukan
artinya begini salah, begitu Iya. benar, nggak gitu. Tapi menurut saya bisa jadi kalau di dunia ini kan kita ada mengenal sekian dimensi ya, dimensi luas, dimensi waktu, dimensi apa lagi. Nah, mungkin di kehidupan yang lainnya, di kehidupan setelah itu, Asik ya, setelah akhirat itu, nggak ngantuk lagi ya, nggak ngantuk lagi ya. kan sudah ngopi. Siap, udah ngopi. Oke. Bisa jadi ada yang dimensi yang tidak dibikin, atau mungkin ada tambahan dimensi lagi gitu yang menjadikan semuanya itu kalau orang dunia saat ini akan bilang, oh itu nggak mungkin, tapi ternyata gampang aja gitu. Mungkin ada tambahan dimensi atau pengurangan dimensi sehingga merge-nya itu klop gitu. Nah, Kira-kira gitu. intinya menurut Beva lebih make sense dibangkitkan dalam bentuk ruh apa dalam bentuk pejal. Itu dulu yang pertama. Aku kira ngerti pejal iki mau apa piye. Pejal itu kayak kita gini loh, Bentuk ini fisik, bentuk apa? fisik. Fisik apa lu? Ya ada fisiknya kayaknya. Ya. Ada fisiknya. Nah, oke, berarti lebih condong ke fisik ya. Ini bukan artinya benar atau salah ya. Nah, ini guys, jadi artinya bukan bentuk artinya salah atau benar ya. Ini cuma pemikiran aja. Kalau dalam bentuk fisik, berarti kan fisik itu butuh environment kayak gitu kan, lingkungan seperti ini kan. Nah, itu apakah kemudian kita dikumpulkan dalam satu planet besar ya, apakah bentuknya planet atau bentuknya hamparan permadani, karena dibilangnya adalah padang masyar, padang kan berarti terhampar gitu kan. Ntar kalau yang ditanya orang flat earth, kamu juga nggak bilang Nggak apa-apa, ini kan yang penting konten, bukan masalah flat earth, biarin aja. Kalau ada flat earth menonton, berarti lumayan buat viewer gua. Betul, bodo amat. Gimana Pak, menurut Pak? Atau seperti apa? seperti apa ya? Ini udah berapa menit sih? 22 menit lah, lumayan. Nanti setengah jam kita upload nanti. Ya kehidupannya menuju, sebenarnya kalau saya mikirnya itu tadi tetap tidak terlalu memikirkan bentuknya ya, kemudian lebih ke arah bahwa kehidupan di sana, kalau yang saya percaya kan, Karena di sana, kalau di sini kehidupan di sini. salah satunya adalah nanti satu Pancasila. pembalasan berlipat. Satu itu ketuhanan yang Maha Esa kok. Kemudian Gimana? di samping itu yang lebih utama lagi adalah kasih sayang Tuhan. Ya. Nggak jauh, nggak seberat itu nih. Loh ya enggak. Oh iya. Buat dirimu mau kemana kalau kan bebas, kamu Oh iya. dibatasi. Oke. Jadi seberapapun baik, karena saya percaya di sana setelah kematian akan menjadi everlast, gitu kan. Maka kehidupan dunia yang taruhlah berbatas ini, kalau keuntungan mungkin berlipat-lipat, ya, akan menjadi sangat berlipat-lipat. Kenapa bisa berlipat-lipat? Karena untuk. Kasih sayang Tuhan. Oh. Ya keuntungan, ya apalah, kalau hitungan dunia dari sisi hitungan bisnis berlipat-lipat itu more than technical analysis, Luar biasa. business analysis like that. Inggrisnya keluar. Gitu. Luar biasa. Jadi termasuk juga Apa? Jangan berat-berat. masuk warga kayak kita ada sesiapapun yang mempunyai ya Tuhan itu ya satu itu, walaupun bla 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 di macam-macamnya, nanti akan ketemu kasih sayang Tuhan itu. Enggak, ini enggak sampai kasih sayang Tuhan maksudnya. Oh ya bentuknya bahkan oke, kalau maksa, Kalau kasih sayang kalau Tuhan mau kita maksa sepakat saya semua. untuk ke arah bentuknya ya. Iya, maksudnya gitu loh. Kalau mau maksa, Maksudnya saya kita ini kan kita ngomongin hal yang imajiner, belum dilaksanakan, belum terjadi. Pak Eva itu lebih condong pada saat kita dibangkitkan. saat ini Ah ya coba. disuruh saat ini ya. Kalau Kan saat ini lo masih urip Saki, barat oh, imajiner. ya, walaupun kehidupan di sini sebenarnya
hanya mungkin mimpi karena kehidupan di sana itu nyata gitu itu Iya. kabar yang sampai di saya. Oh. Loh, kalau harapan saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya cintai bersama ruh-ruhnya gitu. Ketemunya, nah itu tapi ketemunya apakah bentuknya bisa saya peluk atau diuyel-uyel apa gimana ya? Ya itu juga bisa bercanda-canda itu. Oke, berarti nanti setelah melalui itu, apakah di surga atau neraka berarti dalam bentuk pejal lagi gitu ya, kira-kira ya? Kira-kira pokoknya tapi ada sisi. Karena kalau menurut saya yang ada bisa sisi yang- nanti yang- akan merasakan sakit kalau dianggap sebagai yang Nah. bisa merasakan sakit itu adalah bentuk fisik ya monggo. Tapi kalau di sini aja ya kalau fisik kita saat ini kan ada fisiknya, ada ruh spiritnya, ada mentality kita gitu. Nah, juga merasakan sakit, juga ada sakitnya. sakit berobat toh, kan punya BPJS. Ini bengkok, random. Om gimana Om? Ada sedikit masukan di podcast kita yang ngomong kosong ini Om? Ya bagus nggak ada? apa? Ya, siap. Lewat. Skip. Skip, oke skip. Gitu. Oke. Ya. Jadi kira-kira Kalau saya, apa dia udah konfirmasi? kalau saya pengennya someday gitu kan. Someday saya dipertemukan itu bahkan dengan tanaman-tanaman saya. Tanaman saya padahal bukan punya saya ya. Semuanya punya Tuhan ya. Kucing yang pernah hadir di kehidupan saya ya. Kok jadi ke situ sih? Ya udah bebas. Lo kan betulnya gitu. Lo orang kan ditakoni ya sesuai bayangan dan keseharian mereka. Jadi mungkin kayaknya cenderung ya, emang kita ditempatkan dalam pejal ya, betul ya? Itu dirimu masih Masih. penasaran how big? Nggak penasaran sih. Kalau penasaran kan Besar. nggak mungkin dong kita penasaran sekarang gitu kan. Terus someday kita ngalamin gitu. Jadi ya ini ceritanya ini aja guys, untuk sekedar mikir-mikir yang di luar dari kebiasaan gitu ya kan. Gitu ya Mbak Eva ya kira-kira ya. Jadi kesimpulannya nggak ada kesimpulannya, masing-masing aja gitu ya, ya nggak? Kesimpulannya Kalau Mbak Eva lebih yang penting nanti setelah kematian berkumpul sama dengan handai tolan tercinta, nggak cuma handai tolong. tanaman tercinta, Nggak cuma kucing tercinta, pokoknya yang tercinta ya. bahkan kita. bukan hanya yang saya kenal, tapi apa ya? Pokoknya bagi saya jiwa-jiwa yang mencintai something atau pokoknya apa itu akan dipertemukan. Kalau Mereka akan mengenali frekuensinya. Semacam mungkin ya, saya bayanginnya bahkan misalnya jamaah haji kan banyak sekali. Nah itu ada penandanya, ibaratnya kayak gitu. Dari seorang pasar, di pasar atau di keramaian apa itu, orang-orang yang saling mencintai karena sesuatu itu akan dikumpulkan. tapi ini iseng nih agak Akan mengenali dan agak- itu akan dikumpulkan. agak spin off dikit nih. Emang kalau mencintai itu syaratnya apa sih? Mencintai itu syaratnya apa sih? Kan situ ngomongin mencintai. Ini agak keluar topik dikit ya guys. Mencintai. Gak usah yang berat-berat Mbak, ini dari Your- mencintai itu aja. Iya. Apa kira-kira apa? Syaratnya apa mencintai? Concern, perhatianmu. Berat amat. Iya, perhatiannya ke situ. Mencintai Ke itu, sesuatu. mencintai Ayo. itu syaratnya harus ada tai. Kalau tidak ada tai, cuma mencin doang. Kalau ada tai jadinya mencintai. Saya pikir harus ada micin. Saya pikir harus ada micin ya. Pemikirannya berat sekali. Dicampur dengan pemikiran sampah dari gua. Udah,
Udah 30 menit nih guys ya. Ini cuma ini doang nih ya. Terima kasih udah menonton konten sampah ini. Kali tonton. Ntar lu nonton juga kalau udah gue upload. Mbak Eva sama Om Kendro ya. Tonton biar sekali-kali gitu. Mbak ya bantu-bantu gue lah biar gue naik gitu doang sih. Lama monetnya bro. See you. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.